Selamat pagi dan salam jumpa para sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus. Pertama-tama, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan untuk memperkaya permenungan kita pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Pada ketika itu, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubah?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat banyak orang yang berdesak-desak dekatnya, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlu lagi engkau menyusahkan Guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kumi," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus Yesus, Injil hari ini menghadirkan sebuah kisah tentang kuasa Yesus yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Kisah pertama menceritakan tentang seorang pejabat sinagoga yang hampir putus asa
dengan keadaan putrinya yang sangat parah dan hampir mati. Pejabat itu datang dan tersungkur di hadapan Yesus dan memohon kepada Yesus untuk datang dan menyembuhkan anaknya yang sakit parah. Yesus segera pergi dengan pejabat itu ke rumahnya. Namun di antara orang-orang banyak di sekitar Yesus ada orang yang rindu untuk disembuhkan, yakni seorang wanita yang mengalami pendarahan selama bertahun-tahun. Dia telah mencoba berbagai macam cara dalam pengobatannya dan perawatannya, tetapi tidak ada yang membantunya. Pendarahannya terus-menerus bahkan menjadi parah. Dia juga putus asa dalam hidupnya. Dia berpikir bahwa tidak ada yang bisa membantunya. Namun siapa sangka masih ada harapan untuk dia sembuh. Dia telah mendengar tentang Yesus dan cerita tentang korbannya, kebaikannya dan kuasanya yang untuk menyembuhkan orang. Iman wanita itu membawa dia kepada kesembuhan. Dia benar-benar percaya bahwa jika dia bisa menyentuh Yesus, dia akan sembuh. Dia tahu bahwa dia tidak perlu berbicara dengan Yesus, tidak perlu berdialog dengan Yesus. Namun dia hanya jamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ketika Yesus lewat, dia melakukan hal itu. Dia diam-diam mengulurkan tangannya dan menyentuh jubah Yesus. Mujizat terjadi atas dirinya. Pada saat itu juga dia sembuh. Namun meskipun sentuhannya sangat lembut, Yesus mengalami kuasa yang mengalir keluar dari dirinya, sehingga ia bertanya, siapa yang menyentuh diriku? Dengan keberanian wanita itu mendekati Yesus dan tersungkur di kakinya. Dan Yesus dengan penuh kasih memandangnya dan berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sungguh betapa menakjubkan dan luar biasa karunia Yesus yang diberikan kepada wanita itu. Sahabat berbundomini yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan bagi kita untuk renungkan bersama-sama. Apa situasi sulit sekarang yang kita alami dalam hidup kita? Apa penyakit yang membuat kita rapuh dan tak berdaya menjalani hidup kita sehari-hari? Apakah kita datang kepada Yesus dan meminta Dia untuk menyembuhkan kita dan untuk membuat kita utuh kembali? Apakah kita percaya bahwa Yesus menyembuhkan kita, bahwa bahkan jika kita tidak merasakannya, selama masa-masa sulit yang kita alami, kita perlu percaya kepada Yesus. Kita perlu percaya bahwa Dia bekerja di dalam kita, bahkan jika kita tidak dapat melihat atau merasakan. Pada saat-saat itu seperti itu, setiap hari kita perlu menjangkau dan menyentuh jubah Yesus. Kasih dan kuasa penyembuhannya akan mengalir melalui kita. Dan seiring waktu, kita mungkin menyadari bahwa kita telah disembuhkan. Namun, kita harus memiliki kepercayaan penuh kepada Yesus dan dalam kasih dan perhatiannya bagi kita. Yesus tidak akan mengecewakan. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, apa pesan yang kita dapat dari Injil hari ini? Pesannya ialah datang dan berjumpa dengan Yesus. Meluangkan waktumu untuk datang dan bersama Yesus. Belajar dari kedua sosok yang ada dalam Injil hari ini, yakni si pejabat sinagoga dan perempuan pendarahan yang datang menemui Yesus. Mereka tidak hanya duduk diam untuk bisa disembuhkan dan diselamatkan, melainkan keluar dari situasi sulitnya dan mencari Tuhan sehingga mujizat pun dinyatakan kepada mereka. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus Yesus, seringkali kita cepat menyalahkan Tuhan dengan situasi yang kita alami dan bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan kita menghadapi masa-masa sulit ini sendiri? Tuhan tidak adil. Ya, itulah kesalahan besar yang kita lakukan selama ini. Lebih cepat menyalahkan daripada datang dan mencari Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yahirus dan perempuan pendarahan dalam Injil hari ini. Mari kita bersama-sama mengubah pola pikir kita dan menjadi percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita.
hadir bersama kita, menemani kita selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan membantu kita.